Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memasuki sesi yang keempat dari daurah fikih rumah tangga yang kita laksanakan dengan izin Allah Tabaraka wa taala ini. Di sisi yang keempat, setelah selesainya dari sesi yang ketiga tadi, kita sudah membahas tentang berbagai problematika dalam kehidupan rumah tangga secara global. Kemudian di sesi yang keempat ini kita akan bicara tentang obatnya. Bagaimana kita mengurai benang kusut dari problema rumah tangga yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka di antara wasilah atau sarana untuk menyelesaikan perselisihan, pertengkaran, ketidakcocokan, keributan, percekcokan di antara suami istri, maka di sini Syekh Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan sebuah nasihatnya. Di antaranya adalah ketika muncul perselisihan dan perbuatan nusyus, maka talak atau mengancam untuk talak bukanlah solusi dari penyelesaian masalah. Ya, jadi terkadang kita menganggap bahwa talak adalah satu-satunya solusi. Berpisah adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi sebenarnya adalah banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita terapkan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika adanya perselisihan dan perbuatan nusyus, nusyus adalah secara bahasa berarti tempat yang tinggi, tempat yang menonjol. Itu disebut dengan nusyus. Sedangkan secara istilah nusyus adalah keadaan di mana ketika seorang istri itu durhaka sama suaminya. Ketika seorang istri itu keluar dari perkara ketaatan kepada suaminya. Ketika istri itu melakukan pembangkangan yang menonjol. Maka dari itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan nusyus punya 3 poin. Yang pertama, nusyus adalah meninggalkan perintah suaminya. Yang kedua, nusyus adalah menentang suaminya. Dan yang ketiga, nusyus adalah membenci suaminya. Ini 3 poin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim di juz yang keempat. Inilah 3 poin di mana seorang istri dikatakan telah berbuat nusyus. Meninggalkan perintah, menentang dan membenci suaminya. Disebabkan karena banyak faktor. Mungkin sang istri merasa pendapatannya lebih besar. Mungkin seorang istri merasa dirinya lebih mulia daripada suaminya. Mungkin seorang istri merasa lebih kaya. Mungkin seorang istri merasa bahwa darahnya lebih biru daripada darah suaminya. Lebih terhormat, lebih terpandang. Sehingga tidak layak bagi dia untuk tunduk di bawah suaminya. Maka ini disebut dengan nusyus. Maka subhanallah, inilah yang dimaksud dengan nusyus menurut jumhur para ulama. Berbeda dengan ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa nusyus adalah saat wanita keluar dari rumahnya tanpa ada alasan yang benar. Itu menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah atau jumhur ulama menyebutkan nusyus adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya. Itu disebut dengan nusyus. Maka nusyus ini hukumnya adalah haram. Gak boleh. Haram dilakukan oleh seorang wanita. Karena saat wanita itu keluar dari ketaatannya, otomatis sudah gak lagi peduli. Jangankan cinta, dia sudah lagi tidak memiliki atensi pada suaminya. Tidak lagi peduli dengan nasihatnya,
suami, tidak lagi peduli dengan segala bentuk perintahnya suami. Maka di dalam Islam nusus itu harus diobati. Obatnya bagaimana? Yang pertama dikasih nasihat. Dan kita bisa melihat ini semua obat dari penyakit nusus ini dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallati takhafuna nuzuzahunna, dan seorang wanita yang kamu khawatirkan dari perbuatan nusyusnya, keluar dari ketaatan suaminya, maka obat yang pertama adalah fa'iduhunna. Berilah dia nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat yang baik dengan penuh cinta, dengan penuh kelembutan. Nasihat yang didasari dengan semangat untuk melakukan perbaikan. Nasihat yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya supaya rumah tangganya on the track sesuai dengan jalur yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa'iduhunna, kasih peringatan, kasih nasihat. Kalau suami yang nggak bisa ngasih nasihat, datangkan ustadz untuk ikut nasihatin, datangkan ustadzah. Kalau sampai mentok seperti itu, atau datangkan orang yang memang didengar suaranya oleh istri kita. Terkadang seorang istri nggak percaya sama suaminya. Saya nggak percaya sama kamu. Saya cuma mau percaya nasihat yang diberikan oleh ustadzah fulana misalnya. Ini ustadzah favorit saya atau ustadz fulan karena ustadz ini adalah tempat dia ngaji di situ. Maka kalau dia sudah nyebut nama itu, datangkan supaya diberikan nasihat kepada orang tadi. Fa'iduhunna, berikan nasihat dengan cara yang baik. Kalau nggak mempan, baru pakai langkah yang kedua. Jadi nggak boleh langsung loncat. Atau langkah kedua, langkah ketiga, langsung langkah keempat bahkan nggak bisa. Harus dari langkah yang pertama, fa'iduhunna, berilah nasihat pada dirinya. Kalau nggak mempan, baru wahjuruhunna fil madaji'. Maka berilah dia sebuah hajar, dilakukan sebuah hajar. Hajar artinya diboikot. Diboikot di mana? Diboikot di atas ranjang. Nah, diboikot di atas ranjang ini menurut Imam Ibnul Jauzi itu ada 4 gambarannya. Yang pertama, kalau istri mengajak untuk berhubungan intim, jangan dikasih. Ini yang pertama. Makna dari kalimat wahjuruhunna, diboikot di atas ranjang. Kalau berhubungan intim, maka saat istrinya lagi butuh, tidak dikasih. Atau yang kedua, tidak diajak ngomong walaupun masih berhubungan intim. Kemudian yang ketiga, atau dengan cara mengungkapkan kata-kata yang menyakiti istri ketika di atas ranjang. Atau yang keempat, ini yang poin paling terakhir sendiri, pisah ranjang. Pisah ranjang dalam arti tidurnya nggak sekamar. Istrinya biar di kamar, suaminya tidur di ruang tengah, di sofa, di ruang tamu. Asal jangan tidur rumahnya Pak RT loh ya. Ini masalah nanti satu RT bisa dengar semua. Nanti Pak RT-nya cerita, si Fulan itu semalam nginep tempat saya. Loh kok iso Pak RT? Iya, lagi ada masalah sama istrinya misalnya. Jadi wahjuruhunna fil madaji artinya adalah gak sampai kemudian keluar dari area rumahnya. Jadi jangan sampai masalah ini kedengaran Pak RT, Pak RW, kedengaran sama Pak Dukuh, Pak Lurah apalagi, Masya Allah. Maka mana yang kita pilih? Maka yang kita pilih adalah yang sesuai dan lebih bermanfaat di dalam proses pemboikotan itu. Kalau misalnya didiemin aja, itu sudah mempan bagi istri kita, maka didiemin sudah cukup. Tapi kalau didiemin gak mempan, maka sampai kemudian pada tahap tidak berhubungan intim. Satu ranjang, satu kamar, tapi gak berhubungan intim. Kalau orang sini bilangnya emong gitu ya. Kalau orang Jogja bilangnya wegah.
Nah, kemudian yang selanjutnya kalau sampai nggak mempan lagi ya pada tahap selanjutnya ya beda kamar. Yang satu tidur sama anaknya, yang satu tidur di kamarnya sendiri. Yang satu tidur di ruang tamu, di sofa, yang satu tidur di kamar. Nah, ini bagian dari solusi supaya kita itu punya waktu untuk berintrospeksi. Oh, ternyata kalau diem-dieman itu nggak enak ya. Ada satu kebutuhan yang tidak bisa kita salurkan ya. Nah, ini bagian dari solusi. Diboikot atau dihajar. Berapa lama masa hajarnya? Para ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa masa hajar itu maksimal 4 bulan. Gak boleh lebih dari 4 bulan. Namun yang lebih pas adalah sebagaimana pendapatnya yang dipegang oleh para jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah dan kemudian dari kalangan Hanafiyah, bahwa masa hajar itu sampai istri kembali tidak melakukan kenususannya, kembali melakukan ketaatan kepada suaminya, tobat istrinya, itu baru kemudian lanjut lagi, langsung damai lagi. Maka subhanallah, saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ini boleh dilakukan dan termasuk bagian dari salah satu solusi yang bisa kita terapkan. Kemudian yang ketiga, di antara obat untuk penyakit nusyus ini adalah selain yang pertama fa'iduhunna, diberikan sebuah peringatan, nasihat. Yang kedua wahjuruhunna fil madaji', diboikot di atas ranjangnya. Yang ketiga adalah wadribuhunna. Baru yang ketiga, kalau diboikot selama tadi berapa 4 bulan tadi menurut ulama Malikiyah tadi nggak mempan, maka wadribuhunna, baru boleh dipukul. Tetapi mukul itu juga ada aturannya, nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan bisa KDRT kita namanya itu. Mukul kok pakai apa? Pakai apa kira-kira kalau orang bisa mukul? Gagang sapu gitu ya, sampai patah gagang sapunya. Atau dilempar pakai gelas gitu ya, sampai pecah gelasnya dan sebagainya. Maka nggak boleh, ada aturan mainnya. Nah, aturan mainnya bagaimana? Untuk memukul istri, pertama, memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Kalau pakai gagang sapu bekas nggak? Pasti bekas. Nggak boleh, malah jarum, malah biru, malah sampai di ronsen, oh ternyata ada retak dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Yang tadinya yang berdosa si istri karena dia keluar dari ketaatan dari suaminya, sekarang yang dosa malah suaminya, melakukan kezaliman, KDRT sama istrinya. Maka itu nggak boleh bagi kita untuk menimbulkan satu pukulan yang sampai menimbulkan bekas. Pukullah, kata Rasul SAW, fatribuhunna darban ghaira mubarrih. Pukullah dengan pukulan nggak sampai ada bekasnya. Bisa nggak kira-kira? Pakai apa mukul nggak pakai bekas? Bantal, guling. Jadi perang-perangan pakai bantal, pakai gulung gitu ya. Itu nggak jadi gontok-gontokan lagi, sudah mesra-mesraan lagi kalau pakai bantal, pakai guling. Pengantin baru pun kalau perang juga gebuk-gebukan juga gitu, pakai bantal, pakai guling. Jadi jangan pakai gagang sapu, jangan pakai sabuk ya. Biasanya kan pakai sabuk, kalau marah dicopot sabuknya gitu, langsung disabetin kan. Itu membekas juga, nggak boleh, haram hukumnya, akhi. Maka dari itu seorang suami harus menyadari bahwa Anda itu bukan selayaknya sebagaimana seorang Mike Tyson. Kalau Anda itu gebuk istrinya, seorang suami yang gebuk istrinya mesti menang atau mesti kalah? Mesti menang ya. Kalau Anda gebuk istri dan menang, itu tidak menunjukkan bahwa Anda seorang pria. Seorang pria itu bukan orang yang bisa mukul orang yang lebih lemah daripada dirinya. Justru ini menunjukkan bahwa Anda bukan seorang pria sejati. Nah,
Maka dari itu ini yang pertama, tidak boleh sampai menimbulkan bekas. Dan memukul boleh, tapi syaratnya harus kita perhatikan. Yang kedua, memukul itu boleh, tetapi syaratnya tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Sebagaimana pendapat yang dipegang oleh para ulama Hanabilah. Gak boleh lebih dari 10. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, la tajlidu fauqa asyrati aswat. Tidak boleh mencambuk lebih dari 10 cambukan illa fi haddi min hududillah, kecuali pada perkara-perkara hudud. Contoh, orang berzina dicambuk berapa kali? 100. Orang menuduh orang lain dengan tuduhan zina tanpa bukti, al-qadhaf, dicambuk berapa kali? 80 kali. Artinya kalau dalam masalah kayak gini gak boleh nyambuk lebih dari 10 sambukan. Aksaru fauqa asyra aswat. Nah, ini yang kedua, syarat yang kedua yang dipegang oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, boleh kita mukul, tetapi tidak boleh memukul di bagian kepala, bagian wajah. Gak boleh. Boleh gebuk-gebukan pakai bantal, boleh gebuk-gebukan pakai guling, tapi yang digebuk apanya? Badannya. Yang digebuk adalah bagian badannya, tangannya dan sebagainya. Gak boleh di wajah. Rasulullah pernah menyebutkan wala tadribul wajah, enggak boleh bagi kalian memukul istrimu di wajah. Subhanallah. Haram hukumnya. Apalagi sampai nampar. Apalagi sampai banyak kasus yang pernah masuk ke cerita yang diceritakan kepada kami, bukan hanya sampai situ, ditampar kemudian diludahin. Astagfirullahaladzim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Haram hukumnya. Wala tadribul wajah. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, boleh dipukul, tetapi syaratnya bahwa yakin dengan pukulan itu akan membuat istrinya menjadi jerah. Harus yakin dulu, ini pukulan ada efeknya apa enggak. Kalau pukulan itu justru menambah istri itu semakin keluar dari ketaatan suaminya, maka haram, enggak boleh bagi diri kita melakukan itu. Harus yakin dulu, ini ada manfaatnya apa enggak. Kalau ada manfaatnya lakukan, kalau enggak maka enggak boleh dilakukan. Ini yang keempat. Yang kelima, jika istri sudah mentaati suaminya kembali, maka tidak boleh bagi suaminya untuk memukulnya lagi. Istri sudah mengatakan, ampun mas, tobat mas, bahwa aku di ngapura mas gitu, masih aja suami gebuk istrinya, itu nggak boleh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watribuhunna fa in ata'nakum. Pukullah para wanita tadi kalau mereka berbuat nusyuz. Kalau mereka sudah mentaati kalian lagi, fala tabghu alaihinna sabila. Janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrimu itu. Maka subhanallah, begitu indahnya Islam sampai kemudian memberikan solusi sebegitu detailnya, dan solusi itu nggak pernah didapatkan kecuali di dalam syariat Islam. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada masalah rumah tangga, solusi yang bisa kita lakukan adalah, Syekh di sini menyebutkan faktor penting di dalam penyelesaian masalah adalah sabar dan menahan diri. Sabarnya kita bagaimana? Yang pertama, yakini bahwa masalah ini bagian dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah sudah mentakdirkan bahwa pada hari ini, jam ini, antara fulan dan fulana terjadi percekcokan. Pahami ini bagian dari takdir Allah. Yang kedua, pahami bahwa setiap masalah itu ada hikmahnya. Yang ketiga, pahami juga bahwa di antara solusi atas masalah itu adalah sabar. Saling memahami satu sama lain, saling memahami perbedaan sudut pandang. Mungkin masalah ini terjadi karena beda sudut pandang.
saling memahami karakter masing-masing. Mungkin masalah ini terjadi karena perbedaan karakter antara kita dan pasangan kita. Saling memahami kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi antara kita dan pasangan kita. Dan sabarnya kita, saling memahaminya kita, bagian dari salah satu kewajiban yang harus kita lakukan kepada istri kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada istri kalian, maka fa'asa an takrahu syai'a, maka bisa jadi ketika engkau membenci sesuatu, yaj'alullahu fihi khairan katsira, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam dirinya ada kebaikan yang banyak. Karena gak mungkin kita menikahi seseorang yang gak ada kelemahan dan kekurangan satu sama lain, gak ada cacatnya, gak ada celaknya. Gak ada manusia yang sempurna. Secantik apapun istri Anda, sepinter apapun pasangan Anda, sesmart apapun pasangan hidup Anda, mungkin dan pasti ada sisi lemahnya, walaupun itu sesuatu yang sepele. Mungkin pernah kita mendengar suatu istilah, cantik-cantik kok ngorok gitu ya. Cantik ya cantik, tapi ngorok kalau tidur misalnya gitu. Cantik-cantik kok hobi, mohon maaf, ngupil gitu ya. Karena faktor kebiasaan mungkin. Ini menunjukkan bahwa kita harus paham. Kita harus paham bahwa di antara kewajiban kita sebagai seorang suami untuk tetap mempergauli pasangan kita dengan baik. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan kita, dan ada kebaikan yang banyak dari situ, dari pasangan kita itu. Kemudian poin yang kedua adalah akan tetapi ketika mulai nampak kekurangan dan tindakan yang mengarah kepada perbuatan nusyus, sombong, mulai mengabaikan tugasnya, di mana nampak tanda-tanda menjauh dan mulai meremehkan hak-hak suami serta mengingkari keutamaan suami, maka solusi masalah ini dalam Islam yang benar bukanlah mengucapkan talak, baik secara terang-terangan ataupun secara sindiran. Karena talak ada dua, talak yang sharih dan talak yang ghairu sharih. Talak yang jelas dan talak yang enggak jelas. Kalau talak yang jelas, kamu saya cerai, kamu saya talak. Kalau orang sini, kamu tak pegat gitu ya. Pegat bahasa mana? Pegat ya. Apa? Tak pegat gitu ya, kamu tak pegat, itu jelas. Tapi kalau yang enggak jelas dengan lafaz yang enggak jelas, misalnya kalimat kamu tak pulangin aja ke rumah orang tua kamu, itu bisa jatuh talak dan bisa enggak jatuh talak, tergantung niatnya. Kalau niatnya dia untuk mentalak, maka itu sudah jatuh talak. Insyaallah salamah. Maka dari itulah solusi masalah ini dalam Islam yang benar bukanlah mengucapkan talak, baik secara terus terang maupun sindiran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Maka ini sudah kita bahas tadi di awal dari pembahasan kita, bahwa talak itu, dan yang keempat adalah jikalau sudah kembali kepada jalan yang benar, maka tidak boleh bagi diri kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Islam dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ketika seorang suami menghukum istrinya bukan untuk memuaskan hatinya dan bukan untuk melakukan balas dendam. Karena banyak di antara para suami yang ketika memboikot istrinya, ketika memukul istrinya, dilandasi dengan sebuah amarah, dengan sebuah emosi, dengan sebuah adanya dendam yang membara dalam dadanya. Bukan itu. Tapi niatkan untuk menghilangkan sikap nusyus dan menegakkan
dan menegakkan kebenaran agar istrinya itu kembali ke jalan yang benar. Dan apabila istri merasa khawatir dari sikap suaminya itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan. Jika seorang istri khawatir akan nusus dan sikap tidak acuh dari suaminya, fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan as-sulh atau perdamaian. Was-sulhu khairun, dan berdamai itu lebih baik. Mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah atas permasalahan yang ada, dan semalam sudah kita bahas secara sedikit panjang lebar bahwa pernikahan ini adalah sarana terbaik mendewasakan diri kita. Saat kita berkumpul dalam satu atap yang sama, di atas ranjang yang sama, di kamar yang sama, kita berkumpul dengan orang yang beda latar belakang pendidikan dengan kita, dengan orang yang beda pola pengasuhan dengan kita, berkumpul dengan orang yang berbeda budayanya sama kita. Satu orang Jawa, satu orang Batak. Kalau yang satu Jawanya Jogja sama Batak ya mungkin beda banget. Tapi kalau satunya Jawanya Banyumas sama Batak ya mungkin nggak terlalu jomplang. Karena Banyumas ini Bataknya Jawa itu ya. Gimana? Bataknya Jawa gitu. Mungkin nggak terlalu jomplang. Kalau sudah berbeda budaya, biasanya perlu yang namanya saling memahami satu sama lain. Dicari jalan tengah. Yang satu kemudian terlalu ekstrim kanan, yang satu terlalu ekstrim kiri, dicari jalan tengahnya. Itu disebut dengan sulh, berdamai. Wasulhu, kata Allah Subhanahu wa taala, khairun. Jadi penyelesaian atas permasalahan ini adalah dengan cara berdamai dan mengadakan perdamaian, bukan dengan talak, bukan dengan pisah. Dan terkadang mengalah dari sebagian hak nafkah atau pribadi bisa menjaga ikatan perkawinan. Subhanallah, bisa menjaga ikatan perkawinan. Makanya ini yang harus kita pahami bersama, bahwa butuh yang namanya saling mengalah, belajar mengalah. Mengalah satu kata yang begitu mudah, mengalah, ngalaho. Sampai-sampai saking sulitnya mendefinisikan bagaimana cara mengalah. Dulu bapak saya, dulu simbok saya, kalau melihat saya berkelahi sama adik saya, cuman satu kata yang bisa menghentikan kami pada saat itu. Bapak ibu saya mengatakan, sing waras ngalah. Oh, sudah, aku waras kok. Sudah waras ya, aku waras sudah ngalah. Satu kata itu saya, sing waras ngalah. Sudah, kita langsung diem semua. Karena kalau berarti kita nggak mau ngalah, nggak waras sampean, nggak genep sampean. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah rumah tangga. Mengalahlah. Mengalah bukan berarti Anda itu kalah. Belajarlah untuk mengalah, belajar untuk berlapang dada. Mengalah walaupun di saat yang sama Anda itu merasa benar. Perasaan aku yang benar, ya udah ngalah aja, nggak apa-apalah, daripada panjang masalahnya. Jikalau mengalahnya kita karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin menjaga perkawinan ini supaya tetap utuh. Menjaga keharmonisan pernikahan ini demi anak-anak saya, demi mentaati perintah-Mu ya Allah, aku ingin mengalah. Karena mengalah bukan berarti kalah. Maka di saat yang sama, saat Anda mengalah, Anda itu menang. Karena Rasulullah pernah bersabda, laisa asyadidu bisara'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang jago gulat. Innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya saat dia itu marah. Mampu mengalah walaupun dia itu merasa tidak bersalah. Maka subhanallah, sebuah ilmu yang
kita semua wajib untuk terus belajar. Belajar untuk menegakkan as-sulh, perdamaian di tengah permasalahan yang melanda rumah tangga kita. Wasulhu khair. Ini sebuah kaidah dasar di dalam mencari penyelesaian rumah tangga kita. Dimanapun dan bagaimanapun masalah rumah tangga kita, maka perdamaian adalah jalan tengah yang terbaik. Alhamdulillah, materi untuk sesi yang keempat ini sudah kita selesaikan. Sesi yang keempat kita tadi barusan berbicara tentang mengurai benang kusut perselisihan rumah tangga antara suami dan istri. Kemudian di sesi yang kelima ini, nanti insya Allah setelah break, nanti kita break sampai jam 10. Nanti insya Allah jam 10 kita lanjutkan untuk sesi yang ke-5. Kita akan bicara tentang sebuah pilihan terakhir, usaha terakhir dalam mengatasi perselisihan rumah tangga yang ada. Tidak lain tidak bukan pilihan terakhir itu adalah yang disebut dengan talak atau cerai. Tapi bagaimana kita menjalani perceraian itu dengan baik? Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan di sesi yang kelima. Sekaligus sesi yang kelima ini akan menjadi sesi pamungkas dari daurah kita, dan kita juga akan buka pertanyaan selebar-lebarnya, baik yang terkait dengan sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat atau sesi kelima, bahkan baik pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan sesi manapun dari sesi yang sudah kita jalani. Insya Allah akan kita buka dengan sesi tanya jawab selebar-lebarnya. Billahi Rabbil Alamin.